Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Divina dengan NPM belakang 26. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hoist crane. Jadi hoist crane adalah salah satu jenis alat pengangkat yang digunakan untuk memindahkan beban berat secara vertikal dan horizontal dalam jarak yang terbatas. Hoist crane sering ditemukan di berbagai bidang industri, seperti pabrik kelapa sawit, manufaktur, konstruksi, dan pergudangan. Alat ini memungkinkan pengangkatan dan pemindahan alat material berat dengan lebih efisien dibandingkan dengan cara manual. Lalu selanjutnya ada fungsi dari hoist crane. Yang pertama, mengangkat beban berat. Jadi hoist crane digunakan untuk mengangkat material berat yang sulit atau tidak memungkinkan untuk diangkat oleh tenaga manusia, seperti baja, mesin, atau komponen lainnya. Lalu yang kedua, ada pemindahan material secara horizontal. Selain mengangkat secara vertikal, hoist crane juga dapat memindahkan material secara horizontal menggunakan rel atau mekanisme troli. Yang terakhir, mempermudah proses kerja. Dengan hoist crane, pekerjaan yang melibatkan pengangkatan material menjadi lebih mudah, cepat, dan aman, sehingga mengurangi resiko cedera untuk para pekerja. Alat material handling hoist digunakan untuk mengangkat, memindahkan, atau menurunkan beban berat yang efisien dan aman. Adapun tujuan digunakannya alat ini yaitu untuk efisiensi kerja dengan cara mempermudah proses pemindahan material berat yang sulit dilakukan secara manual. Tujuan yang kedua yaitu pengurangan risiko kecelakaan dengan mengurangi potensi cedera akibat mengangkat beban yang berat secara manual. Tujuan yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas, yaitu mempercepat proses material handling sehingga waktu kerja lebih singkat. Yang keempat yaitu presisi pengangkatan, itu memungkinkan pemindahan beban ke posisi yang tepat dengan lebih mudah. Adapun manfaat penggunaan alat ini yaitu mengurangi beban fisik, yaitu dengan cara meminimalkan tenaga manusia dalam mengangkat beban sehingga lebih hemat energi. Selanjutnya ada meningkatkan keselamatan kerja. Alat ini dilengkapi dengan fitur keamanan seperti rem otomatis yang mencegah beban jatuh. Yang ketiga, penghematan biaya, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan risiko kerusakan material akibat pemindahan yang tidak aman. Alat ini juga memiliki manfaat yang serbaguna, yaitu dapat digunakan di berbagai industri seperti konstruksi, manufaktur, gudang, dan logistik. Alat ini juga fleksibilitas, hoist tersedia dalam berbagai jenis, yaitu ada manual, elektrik, dan hidrolik yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Perkenalkan, nama saya Windy Cahyani dengan NPM 2314231004. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari alat hoist dan juga dari jenis-jenis hoist tersebut. Yang pertama itu kelemahan. Jadi alat hoist itu memiliki kelemahan. Yang pertama, alat itu membutuhkan investasi yang besar. Dan yang kedua itu alat hoist juga memiliki pelayanan terbatas pada area yang ada. Dan yang ketiga itu ada alat hoist hanya bergerak pada area garis lurus dan tidak berputar secara tajam. Terus yang keempat, pemakaian alat hoist tidak maksimal sesuai yang diinginkan karena alat ini digunakan dalam periode waktu yang pendek untuk setiap hari kerjanya. Jenis alat-alat dari hoist itu ada overhead crane, unitary crane, ada jeep crane, dan juga ada monotorial hoist. Memperkenalkan diri, nama saya Doni Firmansyah dengan NPM 2314 231018. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme cara kerja hoist, yaitu pada saat persiapan pastikan hoist terpasang pada struktur yang kuat seperti rel, crane, atau tiang. Terus kaitkan beban ke hook kait dengan aman menggunakan sling atau pengikat. Terus saat pengoperasian yaitu ada dua, manual hoist dan hoist elektrik. Manual hoist, tarik rantai manual untuk menggerakkan roda gigi yang memutar drum dan menarik rantai atau kabel untuk mengangkat beban. Terus yang hoist elektriknya gunakan kontrol tombol untuk menggerakkan motor listrik yang memutar drum atau sprocket untuk mengangkat atau menurunkan beban. Terus selanjutnya ada pengangkatan beban. Drum atau sprocket memutar rantai atau kabel mengangkat beban secara vertikal dengan stabil. Sistem rem otomatis menjaga agar beban tidak turun tiba-tiba. Terus penurunan beban, drum atau sprocket berputar ke arah sebaliknya, melepaskan rantai atau kabel sehingga beban turun secara terkendali. Terus ada penghentian, hentikan hoist pada saat beban mencapai posisi yang diinginkan.
dan lepaskan dari hook dengan hati-hati. Catatan, selalu periksa keamanan dan kapasitas beban sebelum menggunakan alat hoist. Terus alat ini biasanya diletakkan pada pabrik industri, konstruksi, bengkel atau garasi, pelabuhan, gudang, maupun pertambangan. Sekian cukup, terima kasih. Saya Fikri Rais lagi dengan NPM 231423158. Saya akan menjelaskan tentang hal menarik potensi dalam menggunakan mesin hoist crane. Hoist crane merupakan alat angkut yang digunakan untuk mengangkat beban berat secara vertikal dan sangat vital di dalam sektor industri seperti manufaktur, konstruksi, dan pelabuhan. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya meningkatkan efisiensi pengangkutan material seperti yang terlihat dalam industri otomotif, di mana hoist crane memungkinkan pengangkutan komponen berat dengan cepat, mengurangi waktu dan biaya produksi. Selain itu, penggunaan hoist crane secara signifikan meningkatkan keselamatan kerja, mengurangi resiko cedera akibat pengangkatan manual dalam industri berat. Crane ini mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia dan memungkinkan operasi yang lebih aman dengan adanya teknologi otomatisasi seperti yang diterapkan pada hoist crane modern. Pengangkutan material menjadi lebih presisi dan efisien, serta mengurangi kesalahan manusia. Perbandingan antara hoist crane manual dan listrik juga menunjukkan bahwa hoist crane listrik menawarkan kapasitas angkat lebih besar, kecepatan lebih tinggi, dan lebih sedikit memerlukan tenaga kerja. Namun, baik hoist crane manual maupun listrik membutuhkan pemeliharaan rutin untuk memastikan kinerja optimal dan mencegah kerusakan secara keseluruhan. Hoist crane membawa manfaat besar dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko kecelakaan, dan memungkinkan proses pengangkutan yang lebih cepat dan efisien di berbagai sektor industri.